udahlah kalau media sosial itu pencitraan lah semuanya. Orang pasti akan menampilkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Yang sweet-sweetnya, yang momen-momen happy, yang liburan ke luar negeri, yang barang branded, yang apapun itu, yang body seksi semua. Tapi dibalik semua itu mereka pasti punya masalah. Semuanya kembali lagi di Opini Opi dia channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu senior loh. Ini kakak kita berdua. Iya. Panutan. Panutan ya, karena zaman dulu udah ngetop duluan. Iya benar-benar. Emang kita udah ngetop ya? Iya, ada Kak Vero. Kak Vero. Siapa yang kenal Kak Vero? Makin cantik ya Kak Vero. Makin awet muda ya Kak. Glowing. Apa resepnya nih Kak? Harusnya bertanya apa kali resepnya apa? Loh, salah kebalik. Salah dong, kebalik ya. Ini senior karena memang usianya lebih tua kan dari senior. Iya. Masih 17. Oh iya. Itu kelihatan bohongnya kalau 17. Bukan cuma dari segi usia ya, tapi dari segi prestasi juga pengalaman hidup dan pokoknya banyak hal. Nah ini Kak Vero nanti bakal cerita sama kita di sini di Opini. Gimana? Aku belum nanya kabar Kak Veron, dari tadi mau nanya kabar Kak Veron gimana sekarang? Baik, baik ya Kak ya, bahagia Kak? Bahagia, always. Itu yang penting ya guys. Harus bahagia, harus ya Kak ya, bahagia. Kemarin ceritanya kan Jakarta, kok bisa balik lagi ke Pontianak nih Kak, gimana ceritanya? Aku tuh sebenarnya stay-nya dari 2005 akhir itu di Bandung sampai dengan kemarin Agustus 2021. Sebenarnya sampai sekarang juga pasti sih stay-nya di Bandung gitu. Cuman balik ke Pontianak itu rasanya liburan sebenarnya, balik kampung kangen lah gitu kan. Karena kan after pandemi itu udah lama nggak pulang, terus mamaku juga kangen sama cucu-cucunya gitu. Ya udahlah balik dulu, nggak ada ekspektasi berlebihan juga misalnya pengen balik job lagi atau apapun itu, tapi itu mengalir aja gitu, dari flow aja gitu. Karena orang tak pada tahu nih ya kalau warga Pontianak ini Kak Veron pulang, jadi langsung dan ternyata makanya sekarang kebanjiran job terus Kak Veron. Pokoknya tiap hari ya Kak ya, kayaknya tiap hari ya. Ya. Tadinya aku nggak ngambil jadwal tiap hari sih buat nyanyi, tapi ada alasan-alasan tertentu akhirnya aku tuh ambil jadwal reguler tuh tiap hari, Senin sampai Minggu, akhirnya aku kurangin Senin sampai Sabtu. Kalau sekarang mungkin 4-5 kali lah seminggu. Karena aku tuh sempat kurang lebih 11 tahun tuh vakum nyanyi. 11 tahun? Ya, dari 2010 sampai dengan 2021 tuh memang aku vakum di dunia nyanyi. Oke, bentar Kak. Kan Kakak ini mengawali karir bernyanyi itu di Pontianak ya Kak ya? Nyanyi di cafe atau coffee shop, resto itu memang hotel itu di Pontianak. Tahun berapa Kak dulu? Kalau untuk bernyanyinya sih sebenarnya aku tuh dari SD gitu udah ikut ajang-ajang kontes nyanyi gitu. Terus sampai SMA diajak ngeband sama kakak kelas saat itu, sekarang diajak ikut festival. Aku penontonnya juga, aku supporter. Terus sampai keterusan kuliah juga ikut-ikut ajang festival, ngeband sama teman-teman gitu. Nah dari situ mulai diajak untuk nyanyi di resto cafe. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Gala Herang. Iya. Itu pada zamannya. Itu resto cafe ada namanya Gala Herang. Pertama itu tahun tahu ya angkatan berapa ya? Itu sekitar tahun 97 pertama kali nyanyi di situ. Di Gala Herang itu. Habis itu nyanyi lagi di Tangguy yang versi zaman dahulu. Sampai sekarang juga masih ada kan, dengan renewal lah versi baru. Terus ada juga zaman dulu namanya GSM, mungkin masih ingat kali ya GSM. Ini mana ya? GSM mana ya? Oh iya kan, nggak lupa ingat. Sekarang kayaknya di mana Kak? Lupa Kak.
Alila lama tau Oh, nggak? iya, 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 Orangnya. iya. Benar-benar. Iya. Kayaknya sekarang minimarket ya. Iya. Diriku masih SMP itu, masih SMP loh. Terus hotel ke hotel sih, jam dulu misalnya kayak Hotel Kimi, Hotel Palace, apa lagi ya? Ya gitu, sama event-event kantor gitu. Nah terus gimana ceritanya bisa sampai ikut ajang kompetisi yang di Jakarta itu Dream Band ya? Ya itu juga nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu aku masih kerja sambil kuliah saat itu di Telkomsel kebetulan. Nah emang planning mau ngambil cuti tahunan karena belum diambil kan. Jadi aku memang waktu itu pengen main ke Surabaya. Tempat salah satu sahabat lah dulu, dia orang Pontianak juga tapi merantau ke Surabaya. Pengen jalan-jalan ke sana. Kebetulan ada ajang Dream Band itu kan cuma di empat kota tuh saat Iya. itu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Oh iya. Nah temanku tuh yang ngasih tahu dan dia pengen ikut gitu. Terus dia bilang ayolah ikutlah sekalian, aku daftarin nih. Dia bilang iseng-iseng aja, nanti tulus lah kita coba-coba. Boleh lah, aku bilang. Udah sama-sama ikut saat itu, iseng-iseng aja sebenarnya. Terus saat itu pekerjaan gimana? Akhirnya waktu itu karena masih kontrak sebenarnya kan, harus memilih dong kan, mau nggak mau ya. Jadi akhirnya karena lolos, aku bingung juga sih saat itu sebenarnya karena nggak ada planning. Berangkat Pontianak itu cuma tujuannya 2 minggu untuk liburan, bawa baju juga seadanya kan. Tiba-tiba harus memutuskan pulang lagi apa enggak nih gitu kan untuk ke depannya. Akhirnya ya pergulatan batin segala macam, akhirnya aku putusin udahlah aku ambil itu dan mengajukan resign. Tapi alhamdulillah ya kak ya. Iya. Nah, juara setelah- berapa kemarinnya? Enggak sih, enggak, aku enggak menang. Jadi kan itu ada beberapa kali babak eliminasi karena saat itu pesannya 8. Dan dia tuh sistemnya saat itu tidak eliminasi satu per minggu, enggak. Jadi karena mempercepat waktu juga saat itu sepertinya gitu ya, dipersingkat gitu alurnya. Jadi dia cuma ada tahap 3 kali eliminasi. Dan kita saya nggak masuk 3 besar. Kalau nggak salah kan bareng-bareng juga sama band kota Ya. gitu ya kak ya. Wah, keren. Itu Dan- angkatan pertama lah. Dan kalau nggak salah kan kakak juga nge-recycle lagunya apa? Lagu tentang rasa kalau nggak salah ya kan? Bukan, itu memang lagu dari band kita. Oh, dari- itu. Itu yang recycle tuh yang satu lagi si Oh Astrid itu begitu. Nah ini baru tahu aku guys. Gimana Jadi kak cerita dong kak? waktu itu kan kita diminta setiap band itu menyerahkan satu lagu ciptaan masing-masing lah, masing-masing band itu siapa yang bisa kompos gitu ya. Jadi terus gitarisku saat itu Ade, sekarang dia di Govinda kan. Iya. Nah, Ade Govinda itu dia emang punya satu lagu lama gitu. Ya udahlah pakai lagu aku aja dibilang gitu kan. Nah jadi dari kita dulu nama band itu Olive. Udah kita pakai lagu itu. Jadi dari Dream Band itu dibikin satu album kompilasi Dream Band 8 namanya. Jadi Otak satu lagu, waktu itu Kapten satu Iya. lagu, Mata satu lagu. Nah Olive adalah di album kompilasi itu gitu. Waktu itu keluaran High Music Record. Oh, lagu tentang rasa. Iya, itu, lagu Kak, tentang ya? rasa itu tahun 2004. Enak banget. Terus loh. berarti sekarang udah terpecah semua ya kak ya? Udah sih, jadi perjalanannya itu kita masih Olive itu sampai di 2008 saat itu ya. Kita sudah kontrak dengan Aquarius, terakhir kan kontrak kita sama High Music Records itu selesai. Nah tadinya kita pengen ambil tuh lagu tentang rasa itu untuk masuk di albumnya kita yang kontrak sama Aquarius Music Indo itu. Tapi karena mungkin proses pengurusan antar label ke label saat itu agak ribet kali ya. Jadi dari Aquarius memutuskan untuk ya udahlah pakai lagu yang baru-baru aja dibikin lagi gitu. Jadi lagu itu memang tidak diambil masuk ke dalam albumnya Olive gitu, hanya di album kompilasi Dream Band 8 itu aja. Nah, rilis album Olive itu sekitar tahun 2007. 2007 dengan Aquarius kita formasi Olive itu masih sampai 2008. Karena 2008 itu ya namanya band kan pasti banyak pasang surutnya lah ya, apalagi saat itu kita di beda kota kan. Kakak di mana waktu Aku itu? sama JJ itu di Bandung, Ade saat itu di Jogja, Gary itu di Klaten. Oh. Jadi kadang-kadang kita kalau dari 2004 itu mau ngumpul
base camp awalnya tuh dari Surabaya pindah ke Jogja gitu. Makanya dulu aku tuh nomaden gitu hidupnya kan, dari Jakarta, kadang ada aku ke Jogja, stay Jogja berapa lama, nanti ke Surabaya, balik lagi Jogja, kadang aku main ke Bandung, kadang balik ke Pontianak. Nomaden. Iya benar. Jadi paling langganan tuh dari stasiun kereta yang satu ke stasiun kereta yang lain gitu. Kalau aku mau tanya dari keluarga gimana sih tanggapannya? Biasa kan kalau jujur kayak aku ini kan kayaknya problemnya masalah pekerjaan dan keluarga, ada yang biasanya nggak setuju gitu kan. Yes. Dengan jalan kita memilih. Classic. Nah, Class problem nah gitu. gitu. Biasa kan kalau orang tua tuh mentingin ini dulu, kuliah dulu, Ya, kerja dulu. kerja dulu, iya benar. Keluargaku itu mereka tipe yang demokratis sih, tidak mau terlalu memaksakan harus menjadi ini, harus menjadi itu. Tapi yang namanya orang tua, apalagi kondisinya waktu itu papaku kan udah nggak ada, mamaku tuh single mother lah gitu, yang membesarkan 5 anak gitu. Pasti dia punya harapan tuh anak-anaknya bisa memiliki suatu pekerjaan yang settle gitu, yang maksudnya secara penghasilan atau pendapatan tuh stabil gitu. Harapan orang tua ke depannya untuk anak-anaknya gitu. Nah, waktu itu kan aku kuliah sambil kerja tuh di Telkomsel, dia berpikir walaupun masih statusnya karyawan kontrak ya, tapi kan dengan harapan tuh kedepannya bisa untuk mengajukan karyawan permanen dan segala macam. Sempat kecewa sih, maksudnya aku mengambil keputusan lebih memilih jalur musik karena dunia entertain itu kan sangat tidak stabil kan ya, dan strugglingnya di situ besar gitu. Perjuangannya harus merintis lagi dari nol gitu kan, apalagi kita merantau jauh dari keluarga. Pasti ada rasa nggak setuju gitu, cuman karena akunya udah ngotot dan ini udah pilihan aku, ya mau tidak mau lah. Biasanya orang tua tuh support gitu kan, ya sudah, dengan segala risikonya tanggung gitu. Ya, begitu. udah gitu kan, jangan menuduh lah pokoknya Iya. intinya ya. Intinya itu pilihan kita masing-masing gitu Iya. kan. Ketika udah berani buat ngambil jalan tersebut, ya udah gimana caranya ya tunjukin bahwa kita harus ya lakukan yang terbaik lah gitu. Ada pengalaman yang apa ya? Begitu apa sih? Pengalaman bahagia kali ya. Campur aduk sih, soalnya kalau udah merantau itu kan emang kita jauh dari inner circle kita gitu, dari zona nyaman kita. Kalau di kampung sendiri kan beda gitu. Kalau merantau di tempat orang itu kan pasti butuh adaptasi lebih lagi gitu, dari semuanya lah gitu. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman dekat. Kita punya lingkungan baru yang kita harus memahami nih, oh kultur mereka seperti ini gitu kan. Makanannya seperti ini, taste-nya, semua tuh beradaptasi lah. Jadi kalau masalah yang berkesan tuh sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau ngeband itu kan karena ini merintis dari nol nih, dari satu kota ke kota lain tuh, dan nomaden juga gitu. Namanya ngeband itu kan jalannya tuh nggak langsung bagus gitu kan, tidak langsung ngetop, tidak langsung hits. Dari tarif yang cuman proyek thank you, yang kita nggak dibayar, cuman ya thank you, terima kasih ya gitu, sampai yang bayaran yang masih kecil-kecil lah gitu kan. Wah, perjuangannya tuh mesti ngumpul bareng di satu kota ini, kita latihan, terus nanti kita berangkat ke kota lain, di tempat yang dimana kita harus perform gitu. Nah, kadang pasti mencari jalur transportasi yang lebih murah gitu kan, untuk saving cost gitu kan. Nah, anak-anak band pasti paham lah yang merantau itu kan, dengan hidup sesederhana mungkin gitu. Dulu aku tuh kalau mau ke Jogja, biasanya dari Surabaya mau ke Jogja atau dari Bandung mau ke Jogja, pasti cari transportasi itu yang lebih murah. Kalaupun nggak pakai, lebih simpelnya sih saat itu pakai kereta api, karena kalau pakai bus tuh mungkin lebih lama dan lebih tidak nyaman lagi gitu kan. Nah, jadi aku pakai kereta api, tapi kadang-kadang kalau lagi bokeh pakai yang termurah. Kadang pakai yang kalau nggak pakai yang kelas bisnis, kelas ekonomi. Jadi lucu tuh sama temen-temen tuh, kadang kita kalau pakai yang murah-murah tuh kan, kalau ekonomi itu kan nyampur, kalau zaman dulu tuh nyampur semua, gabung lah sama yang bawa ayam lah, yang bawa kambing lah, Berbagai macam ya berbagai macam, yang bawa sayur-sayuran lah, semua tuh lucu tuh. Tapi memang rawan sih, ada yang kecopetan, dompetnya hilang, uangnya hilang, Lebih macam rawan lah ya. pengalaman gitu.
Nah tadi di awal Kak Veron kayaknya tadi kan ada ngebahas kalau Kak Veron itu sempat vakum di dunia musik ya Kak ya selama 11 tahun. 11 tahun. Nah itu gimana, ceritain dong Kak. 2008 itu kan setelah Olive tuh yang 2 player itu dia keluar, terus dia bentuk band baru. Aku tuh tinggal sama basisku berdua, tinggal kita berdua diri. Jadi kita ya udahlah struggling berdua lah gitu kan, masih mempertahankan band ini Olive. Sampai akhirnya di 2010 tuh, waktu itu udah beda label, nggak ada Aquarius lagi, kita dapat label baru Naga Suara. Nah, sempat rilis 1 single, emang kontraknya sebenarnya 1 album, tapi saat itu coba rilis 1 single dulu. Tapi di 2010 itu, akhirnya di akhir 2010 itu ada personal problem lah gitu. Si basisku ini dia punya satu personal problem dalam bidang bisnis, ada sedikit permasalahan yang harus dia selesaikan. Jadi dia juga minta vakum gitu. Saat itu kebetulan juga aku hamil anak ketiga. Nah, jadi udahlah barengan kan, dia mau vakum ya udahlah aku vakum juga gitu. Dan saat itu karena posisi lagi hamil, aku menggeluti satu bisnis baru saat itu, home industry di bidang konveksi gitu. Jadi aku pikir udahlah ini nggak ribet juga gitu kan, di rumah sendiri sambil ngawasin anak-anak gitu kan, sambil kita belajar berbisnis. Saat itu ya udah jalanin, tapi ternyata 4 ya Kak anak Kakak ya? ya saat itu masih 3 tuh baru Gak kelihatan badannya masih badan. Nah akhirnya keterusan gitu bisnis konveksi itu sampailah udah anak keempat 2016 ya gitu. Keterusan sampai akhirnya kemarin pandemi. Ya pandemi itu kan semua bisnis terkena dampak kan, dampaknya itu besar sekali. Konveksi itu awal-awal masih oke karena banyak pemesanan masker, kain, APD segala macam gitu. Tapi kan untuk saat itu aku tidak bergerak di clothing line yang aku bergeraknya itu di bidang pemesanan tuh pre-order gitu. Jadi made by order. Jadi misalnya ada instansi yang pesan untuk event, nah itu kita akan produksi gitu kan. Nah, pada saat pandemi kan nggak ada yang pesan apa-apa karena nggak bisa ada event juga semua cancel gitu kan. Nah, jadi sangat menurun lah pada saat pandemi itu. Nah, akhirnya sempat aku banting setir ke bisnis kuliner. Oh, sempat juga Ya, karena pandemi kan Di Bandung berarti ya? Iya, di Bandung. Semua pesan online kan, gitu. Banyak tempat makan yang tutup, kita harus pesan apa-apa online. Jadi, jualan online saat itu. Aku bikin makanan sendiri tuh kayak apa sih? Kare gitu kan. Tapi ya, tapi pre-order ya, maksudnya siapa yang pengen ke PO gitu. Sambal udang, terus itu Kakak yang masak? Ya, jadi ngerasain juga tuh, jadi akhirnya aduh kayak gini ya ternyata rasanya bisnis kuliner kan capek, kita belanja sendiri ke pasar, terus preparing semua bumbu-bumbu sendiri, masak sendiri, harus bangun jam 3 pagi terus nanti kirim barang sendiri gitu kan semuanya. Jadi cepet tuh, berapa lama tuh di bisnis kulineran begitu, bikin apa sih masakan Palembang tuh ada namanya, itu resep mertua aku tuh pindang tulang, ya mertua Palembang, pindang tulang, sambal udang, kare daging gitu, ataupun kare ayam gitu-gitulah, menu-menu yang seperti itu. Sempet bikin nasi kayak model nasi bumbu sih kita bilangnya ya, sama ayam apa sih itu tuh kayak dengan ayamnya kayak dibalurin sama bumbu kacang gitu lah makannya gitu. Nah sempet tuh di bisnis kuliner, sempat ngerasain lah capek ternyata. Aku cari selain kuliner apa nih, oh ya bisnis parfum racikan aja gitu, karena kan tetap ada peminatnya nih gitu, walaupun kita nggak keluar rumah saat itu kan, di saat pandemi itu. Tapi kalau aku kan tipenya walaupun nggak keluar rumah aku tetap pakai parfum, tetap pengen wangi gitu kan. Nah, bisnis itulah lumayan sih saat itu. Itu parfum racikan, aku mempelajari juga tuh misalnya cara ngeracik gitu ya, yang persentase antara kan udah banyak tuh yang jual apa sih Refill. Sampai mendalami biang-biangnya tuh ya, biang-biangnya kan
Cuman kan ada grade-grade-nya tuh, ada yang grade A, grade B, grade C gitu. Terus mencampur antara persentase alkoholnya dengan biangnya, dan alkoholnya juga ada grade-nya kan. Aku pelajarin gitu, coba-coba nih. Nanti jangan-jangan nanti Kak Veron ngeluarin parfum sendiri loh, brand Pengennya sih sebenarnya waktu itu Iya kan? pengennya begitu, tapi kan mengalahkan Beyonce. tapi kan ternyata Limit first dan lumayan tuh itu ininya apa biayanya Iya. gitu kan. Saat itu ini kalau mengeluarin brand sendiri yang bener-bener nih, misalnya kayak Agnes ngeluarin Iya, terus yang bisa ngeluarin gitu, sebenarnya. tapi lumayan gitu kan ininya modalnya gitu. Ini Bisa. pakai wangi banget loh. Iya. Terus keciuman ya. Wangi ya, enak ya. Wangi, ya. Suka wangi. Jadi sempatlah di situ sampai akhirnya masih berjalan sebenarnya, tapi udah nggak terlalu. Aku balik ke Pontianak kan, terus di sini tiba-tiba banyak tawaran lagi untuk udahlah mencoba lagi nyanyi lagi gitu. Itu vakum tuh dari 2010 sampai ke 2021. Emang nggak ada tidak cuma nyanyi sendiri aja. Kadang-kadang kalau nongki sama teman di mana adalah jamming gitu doang. Itu selama di Bandung ya Kak ya? Iya. Tadi Kak Veron kan udah cerita perjalanan berkarir di bidang musiknya. Nah sekarang kita mau tanya ke Kak Veron, apa sih titik terendah yang pernah Kak Veron alami? Pernah nggak mengalami titik terendah di mana saat itu Kak Veron bener-bener ngerasa wah kayak di iya Kak. Pernah sih, cuman aku nggak tahu ya. Ini kan kalau untuk usia aku sekarang kan yang udah kepala 4 nih. Kayak 27 ya? Beres. Jadi kalau mau dibilang titik terendah yang sejauh aku mengalami itu, tapi kadang-kadang kan apa yang aku alami itu belum tentu lebih sakit ataupun lebih buruk dari orang lain. Nah, bisa jadi banyak orang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang jauh lebih, misalnya lebih sulit, lebih susah gitu kan. Mungkin apa yang aku alami itu tidak seroller coaster hidup orang lain, tapi ada part-part dimana yang aku ngerasa itu salah satu titik terendah aku lah. Dan untuk keluar dari zona gelap itu memang tidak mudah. Apa itu? Butuh perjuangan. Karena kan dalam hidup tuh kadang-kadang kita tuh tidak semua hal itu berjalan seperti maunya kita. Tidak sesuai harapan kita, ekspektasi kita, atau kita punya keinginan. Tuhan tuh nggak selalu kasih ini loh sesuai dengan pintanya kamu, tapi Tuhan pasti kasih apa yang kita butuhkan. Dia butuh membentuk kita gitu loh untuk jadi orang yang dengan kepribadian jauh lebih berbeda dari sebelumnya, supaya kita tuh lebih memahami hidup tuh secara lebih gitu loh. Karena memang esensinya hidup itu kan pasti tidak mungkin tidak ada masalah gitu. Saya selalu berpikir tidak ada yang sempurna dalam hidup, dan tidak akan pernah ada orang itu yang benar-benar baik-baik saja, tuh nggak akan ada gitu. Dan hidup tuh tidak akan membiarkan itu, karena alam semesta tuh sudah dirancang sama Allah tuh sekompleks mungkin, sesempurna mungkin, dan serumit mungkin, dan tidak ada yang sempurna selain Tuhan kan. Jadi kalau hidup kita itu sepertinya baik-baik saja, nggak ada masalah nih, kok kayaknya adem-adem aja dalam waktu yang lumayan lama, itu kita perlu khawatir gitu. Ini ada apa nih yang akan datang nih? Kayaknya baik-baik mulu nih gitu. Semua oke, perekonomian oke, pasangan oke, anak oke, mertua oke, ipar oke, teman-teman oke, dan dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu. Sebenarnya kita harus worry, waspada nih, gempa apa yang akan terjadi nih gitu kan. Justru malah ada orang yang gempa mulu nih hidupnya gitu kan. Tapi mungkin dari situlah justru mentalnya tuh lebih kuat gitu, karena dia dibentuk. Jadi aku tuh berpikir ujian-ujian apapun yang terjadi dalam hidup aku dari awal pernikahan sampai pun sekarang gitu, itu memang Tuhan izinkan ya dengan niat baik bahwa memang itu untuk kebaikannya aku. Tahun berapa tuh Kak, kalau boleh tahu kapan Kakak mengalami yang paling pahit itu?
paling pahit sih itu di antara 2011 ke atas ya. Mungkin ada sekitar yang paling masa-masa terberatnya itu 10 tahunan. Itu Kenapa paling, tuh, Kak? Boleh diceritain? paling berat. Itu ada personal problem lah ya, namanya hubungan kita dengan pasangan gitu kan. Paling terberatnya di situ. Dan bagi kayak aku seorang ibu, yang paling penting tuh kan kita kalau seorang ibu tuh mental health kita kan, itu prioritas sebenarnya. Bener. Karena anak-anak tuh tidak akan bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia gitu. Pasti mereka akan terkena dampaknya gitu. Walaupun kecil itu pasti akan ada dampaknya gitu kan. Jadi memang kita sebagai ibu tuh harus happy dulu, harus menerima dulu. Kadang-kadang penerimaan itu yang sulit, karena kita dapat hal yang nggak enak tuh, kenapa sih begini gitu. Butuh waktu lama kadang buat kita untuk menerima ataupun bersabar gitu atas hal itu, ataupun ikhlas gitu. Berdamai Tapi dengan berdamai diri sendiri. dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masalah. Kadang-kadang memang ada masalah itu kan yang tidak bisa langsung ada solusinya. Kalaupun udah ada tahu nih solusinya, tapi menjalani solusi itu juga nggak gampang kan. Jadi di situ tuh pergumulan batinnya yang agak panjang gitu sebenarnya. Dan itu memberi dampak yang buat aku tuh cukup besar di aku. Aku sempat mengalami banyak level stres tuh yang bukan level stres udah bawa-bawa lagi gitu loh, sampai titik depresi itu pernah gitu. Jadi untuk keluar dari lingkaran itu tuh yang memang harus sekuat tenaga. Walaupun support system kita bagus nih, misalnya ada support dari teman-teman dekat ataupun keluarga, tapi untuk kita melangkah keluar dari lingkaran gelap itu, dari hal yang gak nyaman itu kan memang butuh effort lebih, butuh keberanian lebih. Dan aku percaya sih segala sesuatu di dunia ini semua ada waktunya gitu. Kadang-kadang kita udah tahu nih solusinya nih, aku harus begini secara logika ya, tapi kayak nggak ada power gitu loh untuk melakukan itu gitu. Kadang-kadang untuk tegas sama diri sendiri juga tidak gampang kan. Tapi akan ada satu titik di saat waktunya memang udah tepat, bisa aja gitu. Jadi aku berpikir sekarang, kalau aku mikir sekarang ya, semua itu ada waktunya. Iya. Mungkin saat itu aku butuh waktu sepanjang itu untuk dibentuk oleh keadaan, oleh masalah, dari sisi kesabaran, dari sisi keikhlasan, dari sisi apapun itu ya secara mental tuh, untuk mendapatkan kebijaksanaan yang lebih gitu. Karena kalau nggak mengalami itu semua, mungkin aku juga tidak akan memahami hidup tuh secara lebih gitu. Kalau dulu hidupku tuh enak-enak saja, happy saja gitu kan, presentasi tidak bahagianya atau sakitnya tuh nggak banyak, itu mungkin aku tidak bisa lebih menghargai hidup gitu kan. Makanya kalau aku pikir-pikir, misalnya di masa mudaku atau di masa sekarang ini, banyak hal-hal yang tidak nyaman yang aku dapatkan. Oh alhamdulillah deh ya Allah, karena aku berpikirnya ke depan nih gue pasti bakal dapat hal yang enak. Amin. Jadi kayaknya mindset itu yang harus Ya. kita tanamkan gitu. Kalau kita mendapatkan hal yang tidak baik, hal yang sulit, entah kesusahan apapun, introspeksi dulu nih. Bisa jadi hal yang buruk ini terjadi mungkin karena dosa-dosa kita juga, gitu kan. Entah kita punya kesalahan dengan siapa, entah dengan orang tua, dengan sesama kita gitu ya. Bisa jadi hal yang tidak nyaman yang kita dapatkan itu karena dosa-dosa kita. Kedua, bisa jadi juga hal yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan itu ujian buat kita untuk upgrade gitu, upgrade personality kita kan. Karena aku tuh percaya apa yang kau lempar itu akan mantul balik. Walaupun dari sudut manapun, lu lempar bola nih, memang dia akan apa yang mantul. kau tanam akan kau tuai Ya, gitu ya. apa yang kau tanam akan kau tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, itu suatu saat akan berbalik, mungkin dari arah lain. Begitu juga keburukan gitu, pasti akan berbalik dan semua ada waktunya gitu. Jadi kalau sekarang tuh misalnya aku dijahatin orang atau ada hal yang tidak baik, aku mikirnya oh ya udahlah, mungkin ini buah dari dosa-dosa aku yang aku tidak sadarin ya. Atau ya udah nih investasi masa depan gue nih, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Ke depan pasti Tuhan kasih yang baik kok. Jadi aku sudah tidak mau berat-berat lagi deh mikirnya, udah sampai karena aku udah pernah di level yang ya
titik itu udah kayak orang gila itu beneran. Sementara aku mesti ngurusin apa tuh Kak? apa Udah ngadapin masalah kayak gitu tuh Wah dulu kan cuma misalnya nangis doang, yang ngurung diri di kamar, yang nggak berapa makan lama kayak gitu? Berapa lama? Wah itu bertahun-tahun kan. Kalau udah stres sendiri, udah apa? Makanya aku udah bilang aku tuh pernah sampai di level yang udah masuk kategori depresi gitu. Kayak butuh waktu lama untuk memahami bahwa aku sampai pernah ada kondisi yang kayak komunikasi sama Allah tuh kayak ada rasa marah gitu. Allah kenapa sih gini-gini banget gitu. Nah, tapi apa yang membuat kakak bisa kuat sampai kakak tuh bisa Bangkit lagi. ya menghadapi itu, gitu. Menghadapi dulu Menghadapi sih. dulu ya. Karena untuk kuat itu kan menghadapi itu tuh susah loh. Banyak orang yang nggak kuat, ujung-ujungnya larinya ke hal-hal yang nggak baik, ya kan? Nah, ini kakak gimana? Kalau aku tuh berpikirnya gini, peranan orang tua dalam membesarkan anak itu memang itu penting. Jadi kalau orang tua aku tuh mereka memang tidak mewariskan dengan harta yang banyak gitu ya, tidak pernah menjejalkan dengan materi. Kita hidup sederhana aja dari dulu gitu. Tapi yang selalu mereka tanamkan itu tanggung jawab, sama kalau kamu sudah memilih resiko apapun hadapin. Jangan pernah takut menghadapi hidup gitu loh. Itu mereka udah tanamkan dari kecil, lu mandiri, lu tanggung jawab gitu ya. Terus aku juga dari kecil itu SMP itu waktu itu sempat tinggal di asrama, hidup keras lah gitu, dalam arti bukan hidup yang princess gitu ya. Jadi makanya aku kerasa aku merantau segala macam itu kan hidup aku juga nggak enak, pas-pasan semuanya, hidup sederhana semuanya gitu. Hidup yang tidak nyaman itu ternyata yang menempa mental kita. Begitu ada masalah kita tuh nggak akan aduh gue kayaknya udah nggak sanggup, tapi ternyata tiba-tiba Ya, bikin kuat ya. bisa gitu. Sehari besok bisa lewatin, sehari ternyata ya berlalu juga gitu kan. Cuman emang bener aku pikir self love itu penting. Kadang-kadang kita lupa mencintai diri kita secara lebih karena udah sibuk memberikan cinta lebih ke yang lain gitu Itu kan. penting banget. Sampai kita menggerus sendiri diri kita tuh secara perlahan, secara emosional, secara mental tuh tergerus habis. Nah, itu yang tidak kita sadarin, padahal kita butuh untuk selalu diisi gitu. Menjaga inner mental health dan inner kita itu yang susah, menstabilkan yang namanya emosi, menstabilkan yang namanya ekspektasi, ataupun itu kan nggak gampang, namanya manusiawi lah ya. Manusia kan pasti ada keinginan, ada harapan, ada apa, tapi hidup kan nggak selalu ngasih yang terbaik. Butuh pasti akan selalu ada masalah nih. Cuman aku percaya ya itu tadi, kalau aku malah tiba-tiba kerasa nggak ada masalah tuh kayaknya baik-baik aja nih, aku malah deg-degan kalau aku ya gitu. Tapi kalau ada nih masalah apa, aku justru malah ya oke, itulah normalnya hidup, pasti akan ada masalah gitu. Tapi aku malah pengennya jalannya itu mulus aja terus. Itu kan kebalik ya. Itu kan ekspektasi. Itu tadi kan. Nggak mungkin orang tuh terlihat, adalah kalau media sosial itu pencitraan lah semuanya. Orang pasti akan menampilkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Yang sweet-sweetnya, yang momen-momen happy, yang liburan ke luar negeri, yang barang branded, yang apapun itu, yang body seksi semua. Tapi dibalik semua itu mereka pasti punya masalah, pasti punya kekurangan, pasti punya permasalahan yang menjadi perjuangan juga buat hidup mereka gitu. Jadi jangan merasa bahwa hidup kita yang paling susah, dan jangan gampang menjudge orang lain, karena kalau kita tidak hidup di dalam hidupnya mereka, kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Mungkin kita gampang ngomong mendingan lu begini-begini deh, kalau gue sih ya gue nggak bakal begitu, itu kan gampang ya. Tapi begitu kita menjalaninya itu tidak akan semudah itu. Jadi jangan terlalu gampang menjudge orang lain, jangan terlalu gampang membandingkan hidup kita sama orang lain dan merasa bahwa hidup kita yang paling susah. Jangan terlalu banyak mengeluh, percayalah semua ada waktunya. Mungkin dia belum ketemu solusi atau belum berakhir nih penderitaan karena memang belum waktunya Untuk dikasih kebahagiaan. karena ada fase dan momen pembentukan yang belum jadi. Nah, pasti banyak sekali ilmu dan semua pengalaman hidup dan lain-lain itu pasti banyak sekali. Nah, untuk yang generasi-generasi sekarang ini terutama ya kan tadi
Benar kata Kak Veron, harus lebih kuat untuk menghadapi segalanya karena zaman sekarang ini serba instan. Iya, benar. Jadi mereka mungkin di luar sana ya banyakan yang terlalu Iya, karena suka gampang baper. otomatis kan dari media sosial tuh membandingkan hidup sama orang. Iya, benar. Gue pengen ini nih, Lihat orang mewah jadi pengen Jadi anggap aja tuh yang di sosmed semua tuh sebagai hiburan aja, jangan baper gitu loh. kalau yang tua sih Mbak, udah waras ya, udah tua ya. Kalau yang masih Iya, self love jangan lupa, itu penting ya Kak ya, penting kita banget. harus menghargai diri kita itu lebih Yes. harus lebih mencintai diri kita dulu, dalam arti bukan egois ya, bukan kita egois jadi tidak ada rasa sayang sama orang lain gitu, bukan, tapi kita harus bisa respect dulu nih, ada batasan-batasan bahwasanya kita harus lebih menghargai diri kita dulu, kita isi dulu gelas kita yang kosong ini dengan baik, baru kita bisa memberikan air itu ke orang lain. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita dengan benar, tidak ada batasan respect yang benar, kita juga nggak akan bisa dengan benar mencintai orang lain itu secara properly gitu. Itu sih yang penting buat aku. Yes, oke guys, terima kasih banyak ya Kak Vero udah berbagi sama kita ya. Tek juga udah hadir di Opini Yes, Channel. jangan bosan-bosan ya Kak ya. Dan kita nanti mau lihat performnya Kak Vero nih guys, bentar lagi. Oke, sampai ketemu di our next video. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share. Subscribe ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dong. Jangan lupa ya subscribe. Ya. Yes, sarangi. Oke, sampai ketemu lagi di Opini, Opi. Ini dia.